Buset. Ini banyak amat ini makanan. Kayak gini kali orang habis lebaran ya. Ini gue ngobrol sama korek apa gimana sih? Mana orang ini? Ya, iyalah. Woi. Ya. Udah lama lu dari tadi. Udah berapa jam ini? Sorry. Gila, minal Habis. aidin wal Oh, faidin. iya. Lu udah Iya, berapa iya. belas tahun gila. 11 tahun apaan lu, lebay. Gimana? Oh iya gue baru kontak lu. Enggak, tadi dulu bener keri juga ini cincinnya. Makin jaya lo gue lihat lo gelas. Iya. Murah lah ya, murah. Iya, gue tahu kok. 200.000. Enggak. Berapa? Paling 15 ribuan. 15.000. Iya, 15 ribuan yang Kok itu mati? iya. Enggak apa-apa emang, tapi tetap on. Goblok. Iya enggak apa-apa lah, biarin aja. Jadi gimana? Sehat, Sehat, ya? sehat Le? Sehat, gue mah sehat. Gila. Lu gimana? Kurang sehat Le. Kenapa? Ada anak bayi. Kenapa? Kurang sehat kenapa? Pak, gila. Nih, waktu bulan puasa, waktu lebaran goyang Pak. Kenapa lu puasa? Kepala sama perut goyang Pak. Padahal nggak puasa. Enggak, tapi gue ngeliat vlog lu sama cewek lu. Hmm. Itu berburu takjil lu puasa emang. Enggak Pak. Sebenarnya ini bukan ngikutin tren Pak. Terus Karena setahun sekali jarang ada kolak. iya ya. Tapi gue pikir-pikir iya sih. Iyalah jelas dong. Lah sekarang lu lihat waktu sebelum puasa ada nggak jual kolak? Bubur sumsum. Iya jarang, maksudnya kalau Jarang. misalnya kolak sama bubur sumsum itu biasanya yang masak itu ketika ada acara. Itu kami ngejarnya Kayak jam gitu-gitu. 3 Pak. Jam 1 jam 2 nggak ada yang jualan kolak Pak. Iya. Iya kita Iya, makanya gua- yang nonis ngejarnya jam 3. Iya, gue baru kepikiran tuh. Iya betul. Terus nah, lu? jadi kalau yang puasa, udah. Sekarang gue tanya, gimana, maksudnya penilaian lu tentang puasa tahun ini tuh gimana? Sampai lu Gokil, Pak. ikut-ikutan berburu takjil, padahal lu sendiri tuh Bedanya kayak dulu ini kan tahun 2019 kan Covid, Pak. 2019, 20, 21, 22. Hmm. 22 orang-orang pada cari takjil pakai masker, Pak. Enggak, bukan itu pertanyaan gua. Apa? Goblok. Enggak, bukan itu pertanyaan gue, jauh banget. Enggak, emang iya ada masanya di mana kita kena bencana yang ya semua orang juga pasti ngerasain itu kan, Covid itu. Cuman maksud pertanyaan gue nggak itu. Jadi? Lu tuh terlalu jauh untuk ngejawab Covid. Panas, Pak, nggak ada kipas, Pak. Ada AC. Ada AC. Nah, lu jawab dulu, tadi gue masih penasaran. Gimana tentang penilaian lu tentang bulan Ramadan tahun ini gitu? Nggak ada hubungannya sama Ya, pas zaman Covid itu kan? Enggak, penilaian gue puasa tahun ini. Enggak, karena kan gue ngeliat lu vlognya kan berburu takjil, sementara kan lu juga nonis kan, kayak gitu kan. Penilaian gue tentang puasa tahun ini makanannya lebih banyak, Pak. Makanannya lebih banyak. Lebih banyak, Oke. Pak. Terus Cuman ada satu yang kurang, Pak. apa? Parcel. Parcelnya kurang, Pak. Enggak. Kalau parcel itu menurut gua itu kan di Lebaran ya. Lebaran. Ya kenapa lu harus mikirin parcel sementara kan? Karena gue udah mikir panjang, Pak, bakalan dapat parcel apa enggak gitu aja Pak tahun ini. Tapi lu salah. Waktu itu kan gua nyuruh lu Lebaran datang ke sini tapi lu nggak datang. Lu lebih mempedulikan pacar lu, ya kan, ketimbang saudara lu, kayak gitu kan. Ya nggak apa-apa, nggak masalah sih bagi gua. Cuman ya udah dianggap saudara tapi gimana ya? Jadi dengar tuh, guys, ya. Bangsat sih sebenarnya. Utamakan pacar, guys. Tapi emang tahun ini wah the best banget, Pak. Iya, itu makanya kata The gua best. juga lu sampai berburu takjil itu kayak gitu kan, sementara kita biasanya yang populer itu kan bagi umat Islam itu kan emang berburu takjil ya. Nah, lu sendiri yang nonis sampai juga ikut serta memeriahkan, yaitu sesuatu memeriahkan lah ya. Berarti sesuatu kebanggaan buat kalian juga. Iya, Ya gitu. kan? Ibaratnya berarti
kita sama-sama merasakan umat Islam sama yang nonis juga ikut juga serta merasakan. Nah cuman yang gue pengen tahu tuh sebegitunya lu sampai lu harus ngikut juga ngerasakan kayak berburu takjil kayak gitu-gitu kan. Ya itu sampai lu vlog, sampai lu sama pacar lu kayak wah itu aja yang gue bilang itu beli itu aja yang kayak gitu. Karena ini kan tingkatan gue pertama, Le. 4 tahun itu gue nggak ada gandengan, Le. Gitu. Iya ya. Iya. Seru sih ya, seru, sama pasangan seru, gitu ya. Pak. Terus gimana tuh? Ya jadi keseruannya apa aja? Jadi setelah lu lama kosong yang pengen gue cari, jadi gue ada temennya, Pak. Kayak gue kan kalau lagi puasa ini kan gue suka banget yang namanya bubur sumsum, Pak. Itu, oh iya sama bubur sumsum, gue juga suka tuh. Kelas itu, Pak. Pas kelasnya lagi itu pas kantong lagi nggak keisi, Pak. Jadi pas gandengan itu tujuannya, Pak. Ya tapi kan duit lu yang megang bukan lu kan. Tapi nih guys, yang gue tahu, Sandra juga pernah bilang bahwasannya teman gue satu ini pernah cerita bahwasannya sekarang ketika dia udah punya pasangan, mereka berjuang bareng-bareng dan uangnya itu di manage sama pasangannya, pacarnya. Jadi ketika ibaratnya mau beli ini harus dari izin pasangannya dulu, kayak gitu. Nah dari menurut lu sendiri ya, lu kan udah menikah gitu. Menikah. Ya. Terus, nah kalau lu, penilaian lu gimana tentang duitnya seorang lelaki dipegang dengan pasangannya? Oh itu wajib. Sedangkan pasangannya kan istilahnya belum menikah nih, ya kan, masih dalam tahap pacaran. Nah, menurut Bapak gimana Pak penilaian ya Bapak? Kalau dari gua sih itu bagus, maksud gua berarti lu sama-sama serius untuk ke jenjang yang masa depannya gitu ya. Nah berarti memang bener-bener udah mateng lah nih gitu. Satu sama lain udah saling ngobrol tentang yuk komitmen yuk gitu kan, untuk masa depan kita kayak gitu kan. Berarti saling komitmen. Berarti lu nggak boleh ngomong dompet kosong, kantong bolong ya, karena kan emang itu udah kan emang benar perjanjian lu. Tapi kan benar, Le, kata orang. Duitku ya duitku, duitmu ya duitku. Iya enggak sih, kebanyakan ya, maksudnya bukan ngejas ya. Duit biasanya perempuan tuh ngomong duit kamu ya duitku ya duitku ya. Kayak gitu ya. Iya, banyak. Jadi pas gua lagi nggak ada duit, ya dibilang ya emang kamu gak ada duit, padahal duit gue di dia. Iya, berarti bisa dong minjem 100. Biar silaturahmi tidak terputus. Putus anjay. Cacau. Bapak gimana Pak kerjanya Pak? Aman Pak? Alhamdulillah sih lancar, maksudnya kayak walaupun ada ya di kalangan kerajaan pasti ada lah yang kayak problem dikit tuh pasti ada. Tapi alhamdulillah gue nggak dompet kosong, kantong bolong. Jadi gue seneng banget nih sama si Ican ini. Dulu tuh dia belum ada apa-apa di dunia media tuh, nggak ada. Tapi gue seneng sama dia. Dia jadi sebagai seorang editor dan videografer tuh di kelas setengah atas. Setengah ke atas. Tapi emang gue salut sama si Ican ini. Jadi dulu dia nggak ngerti pegang editing, dia di dunia kerjaan yang baru ini ya sebut aja PH lah ya. Dia bisa gitu cepet nanggepnya. Dulu aja gue pegang editing Premiere dan gue dikenalin yang namanya ada aplikasi editing yang sering disebut Capcut. Ya Capcut dulu. Tapi Capcut. Dulu belum ada Capcut. Belum ada Power Director. Tapi emang gue salut. Tiba-tiba dia pakai Capcut tuh keren, editannya keren, kelas. Karena ada template. Gue jujuran aja. Tapi emang bener, gue semenjak sekarang nih ya, gue pakai CapCut ini gue cobain, cuman cut doang udah, kagak ngerti bener. Tapi dia semenjak di kerja di PH ini bagus, dia megang kameranya bagus. Dulu kan dia kan seorang yang kalian tahu ya, konten-konten sebelumnya nih gue masih Ican yang drama-drama komedi nggak jelas. Iya drama komedi. Dia tuh emang buat naskah good, bagus, keren. Cuman kesini-sini enggak juga, garing.
Tapi kan tetep aja di luar nalar. Garing. Tapi gue keren, salut banget gue sama Ican. Jadi selama ini jadi lu tetap jadi seorang videografer sama editor lah. Iya, karena kebutuhan di tempat kerjaan gua kan. Ya gua ngembangin lah. Ya semua ini karena berkat dia juga gitu kan yang ngasih tahu. Enggak bohong. Gua nggak bisa ngedit sebenarnya. Sepatu gue 42 le. Sama gue 42 juga. Ya udah, gue beliin kiri, lu beliin kanan. Iya cocok. Bener ya. Dilihat. Oke. Deal. Nah, maksudnya di awal gue bisa ngedit itu kan karena lu juga gitu ya. Nah, lu kenalin gua aplikasi aplikasi apa namanya? Adobe Premiere. Dimana pada waktu itu pas pembelajaran yang lu ajarin ke gua itu ya gua akuin gua tuh agak goblok gitu ya. Maksudnya nangkepnya itu nggak cepet karena dia sabar ngajarin gua untuk ngedit. Gua nggak sabar lah, suka emosi gua. Iya, maksudnya kan ya settingan men. Ini kan di kamera goblok banget gua. Jadi yang bagus-bagus aja. Enggak apa-apa udah, tadi udah. Ya jadi gitu. Karena ada dia lah gue bisa kayak belajar tentang di aplikasi Adobe Premiere gitu. Nah, ya kayak dasar-dasar itu alhamdulillah gue udah ngerti gitu. Walaupun sekarang gue kalau disuruh ngedit lagi di Adobe Premiere mungkin agak kikuk karena udah terbiasa. Ada cerita nih. Nah lu deh yang ceritain. Lu awalnya kan gue kenalin Capcut lu nggak terima. Karena gini, prinsip gue ini ya pada dasarnya kan di awal editor itu kan dengan editing kelas yang dimana editor tahu aplikasi dari komputer ya kan ya bisa. Ya karena lu udah terbiasa sama Adobe Premiere kan. Adobe Premiere, Final Cut Pro, terus apalagi tuh adalah pokoknya yang lain. Cuma di sini pas gua dikenalin CapCut itu awal-awal itu gua benci banget, Le. Benci banget. Iya dia sempet nggak terima, bosannya kayak gua. Oh, apa sih lu gitu pakai ngedit pakai CapCut terus lu bilang sendiri Adobe dong gitu kan. Jadi nilai harganya dari seorang editor kelas komputer ini menurun semenjak CapCut ada. Tapi menurut gua, tapi sekarang gua lihat nilai jualnya lebih banyak di CapCut, benar. Dan sekarang lu bikin konten ngeditnya pakai Capcut juga kan? Iya sih, karena nggak ada komputer. Jadi gue sempet dibilang sama dia tuh penilaiannya dia ke gue tentang gue ngedit di Capcut itu dia nggak terima karena menurut dia lu udah gue ajarin di Adobe Premiere, sementara gue juga udah belajar, terus gue juga dulu diajarin ngedit segala macem udah potang panting lah kayak gitu di Adobe Premiere. Sekarang lu ngedit di Capcut kayak gitu, dia ngomong kayak gitu ke gue. Dan sekarang ya alhasil emang kalau dibilang apa ya, gengsian juga mungkin gengsi ya, itu semua konten yang ada di YouTube dia itu ngeditnya tuh semua pakai Capcut. CapCut Pak. CapCut. Iya. Yang bisa Cap and Cut. Semua. Jadi omongan lu tuh gue bilang basi tuh lu. Jadi sok jual mahal gitu, jual murah aja lu nggak laku gitu. Kayak gitu. Jadi tolonglah CapCut itu template gratisin. Banyakin lagi. Template-nya banyakin. Oh iya, lu minum soda enggak, Le? Minum soda. Boleh, Le. Agur merah juga enggak apa-apa kalau ada. Gaya banget lu. Canda, guys. Minum air putih ya lu mabuk. Ini apa lagi nih? Growth. Jangan nanti dibaca sama orang. Jangan lu kasih tahu growth-nya, root beer-nya lu bilang. Growth itu kan kenapa gua harus dijelasin juga, sama aja. Root beer apa rough beer? Biasa anak kamu lah kayak gini, guys. Kampung gua enggak ada kayak ginian tuh. Kayak gitu. Enggak ada nih, tolong ya. Ya. Tapi gua kadang namanya manusia kan kadang ada iri ya. Bukan iri tapi maksudnya bangga punya temen yang gua anggap kayak saudara sendiri ya kan, bisa berjuang mati-matian gila dari awal nggak tahu apa-apa menjadi tahu ya kan. Sedangkan gue kacau dari dunia gue di media udah beda sekarang merosot gue dia ya dari kelas. Media ya karena gue juga tahu ya si Hendra ini juga berawal dari media, sekarang
Sekarang jadi apa, Le? Gak tahu jadi apa. Yang penting dapat duit. Jadi kegiatan lu sekarang marah-marahin orang. Lebih tepatnya itu kan. Enggak. Jadi gue ini penasaran ya sebenarnya di dunia penagihan sih, Le, lebih tepatnya penagihan. Penagihan yang selalu hampir membuat diri lu darah tinggi gitu ya. Darah tinggi, kolesterol kadang seminggu sekali naik. Iya. Pantes lu Asam bengkak. urat juga, asam Pantes urat. badan lu bengkak ya gitu Pipi gue bengkak ini karena marah-marah, Le. Oh, jadi rahang lu kebentuk lebar. Marah-marahnya berdiri sendiri. Bego banget, gue nggak bisa lagi. Iya sih, emang sebenarnya lu tuh emang kalau dibilang bego ya bego kan. Kadang gitulah kehidupan. Jadi banyak kan yang gue lihat di medsos ini kan, di dunia penagihan ini gila-gilaan, Le. Gila-gilaan. Ada balik lagi ke apa kalau disebut apa tuh DC ya kan. DC itu sebenarnya kan yang gua tanggap itu ada dua. Debt collection dan debt collector. Tuh banyak yang salah mengartikan. Jadi yang namanya debt collector itu yang menurut gue pribadi itu kan pihak ketiga sebenarnya. Nah, debt collection ini dari pihak si perusahaannya ini. Tapi apa-apa dibawa dengan namanya debt collector. Yang dibilang wah penjahat, penagih itu segala macam. Sebenarnya salah. Banyak tuh yang gue lihat tuh di di live TikTok tuh. Ayo galbay itu yang bikin kolektor pusing, Le. Itu bikin kolektor pusing. Aduh. Pernah gue sempat komen. Gue komen di live-nya itu. Bang, ketemuan yuk. Atau live bareng yuk. Gua di DM, Mbak. Maaf ya, diguguk-gugukin gua. Ngapain lu di komen-komen lu di kasarnya gitu lah ya. Parah, diguguk-gugukin gitu. Ya jadi buat kalian ya semua yang mau marah, salah satunya ada di sini nih. Jadi datangin aja langsung, kalau kalian punya dendam pribadi silahkan deh tandain mukanya. Jadi gua kasih tahu ke lu ya. Lu punya utang jangan marah-marah. Nah itu tolong dipotong nanti editing ya, editor tolong dipotong, adepnya ke dia aja, jangan ke gue. Karena gue nggak mau berurusan sama yang kayak gitu. Hidup gue udah banyak masalah. Jadi kalau mau dipotong-potong aja dia. Enggak, jadi memang di luar negeri gue sama. Di luar negeri itu lebih parah. Dia kalau misalnya nggak bayar cicilan motor, mobil, mobil truk datang. Apa sih, Le, sebenarnya keluh kesah lu tentang pekerjaan lu sekarang ini? Keluh kesah gue sebenarnya satu, memang ya tugasnya seorang debt collection ini kan bukan debt collector ya. Bukan. Sekali lagi dipertegas bukan debt collector. Bukan debt collection, DESK. Jadi keluh kesah gue ini sorry, Le. Nah, ya, emang kayak begitu. Soda, Pak, masuk angin biasa orang kampung. Sekali lagi. Cekukan gue gara-gara soda suwe emang nih. Tapi bagus, anginnya keluar. Iya kan? Jadi berkurang perut gue. Jadi keluh kesah gue ini tentang di dunia penagihan ini ada ada banyak lah pokoknya. Tapi dalam ya kita bicara itu dulu deh. Susahnya dulu deh, susahnya mungkin cara kita bernegosiasi sih sebenarnya. Negosiasinya dalam arti gini, bukan kita nggak pinter ngomong ke nasabah atau gimana, bukan, tapi bagaimana tentang gimana cara kita bernegosiasi ke nasabah sedangkan nasabahnya itu tidak merespon. Itu aja sebenarnya kuncinya. Nah, atau memang udah kebanyakan tidak merespon? Banyak yang respon sebetulnya. Nah, yang respon ini salah satunya bukan oke, Pak, siap Pak, nggak ada duit, bukan. Dibaca, Pak. Itu sebenarnya WA, pesan WA, SMS atau koran. Cuma hanya dibaca. Dibaca, Pak. Tapi nggak ada respon. Nggak ada, Pak. Kan kalau koran kan dibaca doang. Tapi minimal walaupun dibaca, ya lu seneng lah ya. Enggak juga, Pak. Enggak juga. Buat apa dibaca, Pak? Mending gak usah dibaca. Ya setidaknya kan ada notifikasi dari lu kayak gitu.
Ya memang kadang lebih seneng kalau lagi dibaca. Berarti kita tahu nih, oh ternyata nasabahnya masih hidup. Kita ngobrolin kayak gini ngeri gak sih? Enggak, aman kok, aman. Enggak, gue gak mau bermasalah. Aman ini, aman. Enggak, gue gak mau bermasalah sumpah. Tolong editor ya, dikat ke gua aja. Atau apa kita ngebahas yang lain aja kali ya. Yang kayak gini kayak agak-agak Rungkat. sensitif nih. Iya. Jadi gitu, kelusannya Pak. Seorang kolektor itu Ya udah deh. kelusannya gitu. Lanjut deh. Senangnya. Senangnya, Gue nggak mau yang Kalau- susah-susahnya takutnya kalau target itu dapat duit itu doang Pak. dapat duit. Dapat duit. Terus lumayan lah ya. Lumayan Pak. Maksudnya Lumayan itu cepat kayak- habis Pak. Itu persenan gak sih? Kalau dibilang persenan pasti semua kerjaan nggak cuman collection itu nggak cuman collection, pasti ada persenan Pak. Iya. Kecuali memang yang pada dasarnya pekerjaan yang nggak dapat insentif tuh yang kayak kita terima klien itu aja. Kalau yang dapat persenan ya kita kerja di bawah tekanan. Semua ya rata-rata Enggak Pak, beda. kerja itu semua pasti di bawah tekanan. Kalau ini lebih tekanan Tapi lu bisa ngebentuk badan lu kayak gini ya? karena angin duduk Pak. Angin duduk Pak. Iya maksud gue berjalannya lu bilang tadi lebih banyak tekanan tapi lu subur ya. Subur Pak. Subur. Gokil ya. Maksudnya ya lu berhasil lah maksudnya ngelewatin apa ya rintangan-rintangan yang banyak tekanan itu gitu. Sebenarnya gue bertahan di kerjaan kolektor ini bukan jati diri gue sebenarnya Pak. Karena gue dulu nemenin mak gue Pak. Mak gue jalanin duit Pak. Jadi lu ngelanjutin. Iya. Jadi bukan itu sebenarnya. Dulu nyokap gue cerita lah sama gue, ya kan. Waktu mak gue ngandungin gue, mak gue nagih le. Oh, nagih. Jadi gedenya gue nerusin. Iya ya. Jadi Iya. jadi kayaknya apa? Jadi suatu kelanjutan Kelanjutan. untuk anaknya ya. Karena kan zaman dulu kan banyak. Gini maksud gue gini. Mm. Kan masih dalam kandungan. Nah, Mak lu nagih nih. nagih. Ini maaf ya mak. Lu dosa banget ya maaf mak. Lu dalam kandungan, mak lu nagih. Berarti lu secara apa ya? Bisa dibilang lu udah diajarkan Lagi. sejak di kandungan. Bukan sejak dini lagi, sejak kandungan. Iya, maksud gue sejak kandungan lu udah diajarkan cara Menagih yang benar. menagih. Oh, saya nggak bisa bayar bu. Ah, ya udah. Oh, ya udah. Jadi kalau dikata udah dibayar, ya udah. Jadi gua pas nyampe rumah, Iya. muka gua pipi gua tebel gara-gara lu. Suwe. Iya, abis itu langsung dijawab lagi mama lu. Ya udah. Sabar. Jadi gitu cerita gua le. Gitu. Jadi nyokap gua bilang ya maklumin lah kamu kerja di sini ya Hen. Mama juga dulu nagih. Karena zaman dulu itu banyak le. Terkhususnya sorry ya, terkhususnya itu orang-orang Sumatera. Ada duit dikit jalanin, ada duit dikit jalanin. Jalanin itu maksudnya ya kita juga membantu orang-orang terdekat gitu. Ya enggak sebenarnya enggak orang Sumatera aja. Gitu. Ada beberapa lah juga Ya, cuma kita enggak usah ngomong terlalu detail mana-mana ya maksudnya emang ada gitu kan kayak yang enggak dari Sumatera aja. seperti itu le. Jadi Gitu. buat kalian-kalian semua hargailah pekerjaan kalian dan tolonglah saling menghargai. Nah, ini mumpung tadi kita ada ngebahas sedikit tentang masalah nyokap ya. Nah, gue pengen tahu nih setelah ya buat kawan-kawan yang belum tahu, Hendra kan udah nggak punya bokap. Yang gue pengen tanyakan gimana setelah lu nggak punya bokap dan lu ngejalaninnya sekarang itu tuh gimana? Ada kaitannya sih dengan nyokap nih gitu maksud gua. Kayak gitu. Banyak le. Dulu gua kan selalu dimanjain sama bokap. Mandi jarang. Iya mandi jarang. Jadi badanmu bau mandi Hen. Mandi. Nggak ke situ konsepnya. Udah lanjutin. Udah lanjutin.
Udah ngawur. Nah, Enggak, memang dulu gue anaknya manja, bukan manja dalam arti harus diturutin enggak. heeh. Jadi karena dulu bokap masih sehat ya kan, Heeh. Pak pengen beli gitar dong. Hari itu nyampe, Hari itu langsung dibeli. sampai. Heeh. Pokoknya dunia musik itu bokap gue Setuju. setuju ngedukung. Sampai gue malam, Pak mau pulang, nggak usah pulang, besok pagi. Tuh bahaya pulang malam. Abis itu besok paginya lu nggak pulang, lu nggak Besok pulang, pagi kamu nggak pulang, iya tiduran Pak di studio. Iya, pada akhirnya lu nggak pulang. Nggak pulang seminggu. Nggak bercanda. Iya. Jadi yang gua rasain adalah ketika gua ditinggal seorang bokap ini, jiwa bokap gua sebagai seorang ayah jadi kerasa buat gua, Le. Gitu. Kerasanya tuh detailnya tuh gimana? Le? Maksudnya Contoh benar gimana? Gitu. Contoh gua kan juga kadang kalau pulang kerja kan suka ngojol. Pokoknya apapun yang kerjaan halal gue jalanin. Ya berarti lu udah kerja tuh, posisi udah kerja. Enggak, sebenarnya memang gue suka makan, Le. Gue suka makan. Jadi kalau nggak ada duit gue pusing, kepala gue nggak makan. Ya jadi lu mandiri lah ya. Kalau dibilang mandiri ya mandi sendiri. Iya, mandiri. Bukan ATM ya. Bukan ya. Gue nggak mau bilang Bang udah Nggak, sebut sih. udah kesebut, Pak. Tolong ya di endorse. Nggak sih, nggak ada. Nggak. Jadi gitu, Le. Semua anak pasti yang ditinggal seorang ayah, seorang ibu ya kan pasti kerasa banget. Yang dulu namanya manja ini itu dituruti segala macem. Pas sekarang udah gedenya, aduh kerasa banget. Parah kerasa banget. Gua lagi di jalan waktu ngojol butuh 2.000 aja nih buat beli aqua gelas. Wah, setengah mati, Le. Harus nunggu beberapa jam biar gua dapat orderan. Nah, dari situ gue berpikir bahwa ya gimana gue nanti berkeluarga, ya gue udah jadi kuat, Iya. gue jadi udah tahan banting Udah seperti jadi itu. suatu pelajaran lah buat Pelajaran. kehidupan lu nya gitu ya. Suatu pelajaran itu nggak usah jauh-jauh dari keluarga sendiri aja. Iya. Ditambah dengan pengalaman yang di luar juga yang udah lu dapatin kayak gitu ya. Sebenarnya pengalaman yang memang lebih banyak di luar, di jalan. Berarti untuk kuatnya diri lu udah belajar ketika bokap udah nggak ada gitu ya. Udah nggak ada, itu gue lebih kerasa banget. Jadi kayak dulu kan gue orangnya pendiam segala macam, diledekin orang ya diam segala macam. Kok sekarang udah gue nggak terima apapun yang ngejatuhin gue udah jadi nggak terima apapun. Misalnya Berarti misalnya dijas dulu sama orang begini gini tapi dari diri lu udah kayak udah santai aja gitu jadi. iya, gue jadi udah istilahnya ya udahlah santai aja. Kalau dulu kan ada orang ngejelekin sedikit, ya bapak lu aja orang kaya. Kalau sekarang ya bapak gue udah nggak ada. Gitu, Le. Jadi gitu. Perbedaannya Jadi tuh perbedaannya bener-bener gitu aja. Iya. banget ya. Jauh banget. Yang jauh mendekat, yang mendekat menjauh gitu. Iya. Ya lebih sepi sih sebenarnya suasana ketika Lebih emang sepi banget, bokap nggak ada kayak gitu kan. Mungkin juga ibaratnya lu sekarang visi misinya lebih ke nyokap lah ya, karena emang sekarang adanya ya maksudnya tinggal nyokap kayak gitu. Tinggal nyokap. Harapan nyokap gue ke gue sih cuma satu ya. Ya sama calon gue ini aja lah, itu aja. Karena memang dulu pas bokap lagi kritis di rumah sakit, pesan bokap itu satu. Kan gue 3 bersaudara nih. Pesan bokap itu cuma satu. Duluan lah nikah Hendra daripada abang atau adikmu. Oh, malah lu yang Gua duluan, karena memang dulu gua lebih dekat sama bokap dulu. Lebih dekat. Sampai orang gua dibawa kemana-mana bokap kan dibilang, "Wih, kembaran lu nih, adekmu nih." Sebenarnya bukan. Karena mukanya aja mirip gitu. Iya, malah bokap itu tertuju ke lu doang ya gitu ya. Jadi apa-apa kalau gue minta, "Pak, ini." Karena dulu kan gue suka di dunia musik, bokap gue juga dunia musik. Tapi yang masuk ke dunia musik itu cuman lu doang ya? Gua doang, Le. Gua doang. Kayak abang lu, adik lu tuh. Iya, gua doang. Jadi nggak cuma gua doang, jadi kayak apa sih kalau dibilang sepupu, ponakan sih. Ya sepupu. Sepupu gua juga yang masih pada kecil-kecil sekarang sampai kuliah pendidikan di
Bali, ada yang di Musik di juga. Bandung. Jadi gue bukan merasa gue bener ya, tapi kayak gue merasa kayak ngikutin jejak gue nih main musik. Iya, berarti latar belakang lu banyak juga yang ke jurusan musik. Iya, sampai om gue juga ke dunia musik juga, dia suling. Gue pengen banget tuh belajar, cuman ya masih jauh lah gue gitu. Jadi maksud gue dari kita ngasih berkat ke orang itu bukan dalam bentuk uang aja sebenarnya, dari ilmu, dimensi kita sendiri, dari pengalaman kita. pengalaman. Intinya kita jangan sombong aja sih, Le. Tapi kadang di luar sana banyak yang bilang kita sombong. Iya, karena emang lu emang sejatinya sombong. Sombong. Ada duit dikit, Le, ayo makan, Le. Gue tahu itu. Lu sombong dan lu emang agak sedikit angkuh. Sombongnya lu itu yang gue paling males ketika ibaratnya ada waktu disuruh konten gak mau, ya kan? Jadwal diundur-undur terus ibaratnya ngubungin lu itu bener-bener kayak ngubungin artis papan atas yang susah, berasa kayak bener-bener dia punya manajemen sendiri gitu loh. Seolah-olah gue kalau misalnya mau janjian sama dia ada waktu tuh, kayaknya gue harus ngubungin manajernya dia dulu untuk ngatur jadwal. Padahal ini si bangke itu nggak ada apa-apanya gitu, maksud gue. Ya udahlah, biasa aja gitu. Masa sama teman konten sendiri juga harus kayak ngatur jadwal dulu, harus tahu dulu lu kesempatannya kapan. Apalagi sekarang udah punya Bokin, ya kan? Susah deh pokoknya. Lu tuh emang bener-bener kayak sibuk, ya bener sibuk beneran. Cuman emang kayak sibuk-sibukin aja gitu. Nggak tahu ya. Padahal kadang disibukin ya. Iya, gue keselnya itu kadang-kadang. Nah, menyangkut tentang masalah ibaratnya kayak konten pun ini baru ini lagi nih, udah lama banget nih kayak gitu. Gue pengen tahu aja maksudnya Tarin diupload apa enggak? Iya gitu, udah gitu gue pengen tahu tentang Le, ini gue selama boleh ini. nyicipin gak, Le? Oh boleh. Gila, tenggo nih rasa strawberry ya. Aja Enak banget ya. pinter banget menjilat ya. Tinggal makan aja. Enak Jilatnya banget. jago banget. Tenggo strawberry yang orang-orang banyak suka banget. Rasanya keren nih. Rasanya enak gitu. Strawberry nih. Strawberry terus Iya. terus tiap hari konsumsi. Enggak tiap hari, kalau tiap ada duit. Iya. Memang Tenggo tuh enak sih, nggak di endorse memang cuman makanan kita gitu. Tapi kalau ada yang mau ya silakan. Tolonglah di endorse ya. Gitu. Nah, gue lanjut nih. Tanggapan nyokap ketika sekarang lu udah punya Bokin nih, ya kan? Sekarang lu udah punya pasangan. Tanggapannya nyokap, pengen nggak sih segera nih? Karena yang tadi kita bahas di awal, lu juga udah komitmen nih kan sama pasangan lu sendiri kan? Ya emang gimana ya? Maksudnya menurut nyokap lah. Justru nyokap gue pro ke dia lah. Gue nggak tahu. Cewek gue tuh pakai jimat apa gue nggak tahu. Nggak sih, jangan bilang jimat, karena emang cinta itu kan membuta ya. Ya kan, ya gue rasa sih pacarnya juga buta gitu. Gue rasa iya. Iya. Jadi dia emang bener, nyokap gue kayak nganggap dia tuh seorang anak putrinya gitu. Karena dulu kan nyokap dulu kan juga punya anak putri, cuman udah duluan dipanggil. Gue gitu. Malah nggak tahu ini nih. Gue baru ngasih Lu tahu belum pernah cerita nih tentang masalah ini nih. Lu nggak ngebahas sih. Iya. Lu sebenarnya pernah cerita tentang sebenarnya masalah. ada, cuman waktu umur 2 apa 3 tahun gue lupa. Pokoknya mak gue yang cerita dah. Orang gue belum lahir, gue malah tahu. Iyalah. Itu gitu. Sebenarnya Jadi terus begitu gue bawa Bokin ke rumah kan, gue kenalin segala macem, ternyata nyokap gue respect dan maksudnya klop lah. Kalau dibilang klop. Kunci sama pintu itu udah nyatu. Kunci sama pintu, bukan kunci sama gemboknya ya? Bukan pak, kunci sama pintu kan nyatu. Iya. Gitu. Kalau nggak salah pintu sama gagang kunci. Pintu sama kayu deh, kalau nggak salah gue mah. Emang iya nyatu. Pintu. Terserah bapak aja mah itu ya pak ya. Iya kalau nggak salah gue sih pintu. Jadi gitu. Sama kayu gitu kan. Terus jadi ya udah gue kenalin udah klop. Ya sebenarnya nyokap memang maunya cepat, selagi nyokap sehat ya kan. Kita kan nggak ada yang tahu. Karena juga gue berpikir bahwa
gue masih ingat pesan dari bokap gue, jangan lama-lama kan gitu. Namanya rezeki kan kita nggak ada yang tahu. Iya, Seperti betul. itu. Jadi kok kita bahas kayak gini lah. Iya, jangan sampai maksud gua jangan sampai ibaratnya anak dulu muncul baru sah ya. Jangan sih, nggak boleh, jangan, nggak boleh, jangan. Ya kan siapa tahu lu kayak gitu. Jangan le. Gila Indro. Nah, jadi ya gitu pesan yang bokap gua, pesan almarhum bokap ya yang gue inget itu, karena waktu kritisnya gua ada di situ. Jadi kritis itu ketika ibaratnya lu beli jajan tuh, oh yaudah ambil aja gitu ya, nggak usah bayar. krisis Iya, krisis ketika ada misalnya gua dagang, lu beli, bang beli ini, yaudah ambil aja nggak usah bayar. gratis. Itu gratis pak. Gratis ya? Gratis. Saya makan lagi pak. Boleh silakan. Tapi kan lu bilang lu lagi nabung. Nabung. Kan adat kita beda. Adat kita kan 3 digit pak minimal. Iya. Iya. Coba aku ceritain dikit. Kalau kita kan mahar ya. Nah gua agak tahu nih sedikit. Kalau Batak itu kan sinamot nih. Nah sinamotnya itu memang bener-bener semahal itu. Sebenarnya sinamot itu bukan mahar sebenarnya. Kita agak flat nih ngomongin. Kita yang penting patah sana patah sini. Apa aja udah, yang penting kita bikin konten aja. Sekali bikin konten langsung 1 jam. Gak tahu nih upload apa enggak. Jadi gue ceritain nih, sebenarnya adat Batak ini sinamot ini sebenarnya bukan mahar sebenarnya. Sinamot ini bukan mahar. Sebenarnya sinamot ini menjurus ke semua. Kenapa dibilang sinamot ya semua? Semuanya Ya, dalam arti itu berarti udah include kayak misalnya acara adat, konsumsi, properti, backdrop segala macam, panggung, WO, IO segala macam. Itu makanya disebut dengan sinamot. Bukan arti sinamot ini kayak maharnya berapa sih cewek gini, enggak. Sinamot itu dalam mencakup keseluruhan. Sinamot itu. Jadi sinamot ini kenapa dibilang sinamot orang Batak ini mahal? Daging panggang babi mahal. Sama bir. Oh iya harus itu ya. Itu wajib pak. Kalau di adat Batak pak. Oh wajib. okay. Wajib banget. Terus lu akan nyiapin itu semua dong? Karena itu adat wajib. Bisa digantikan dengan sapi. kerbau. Oh kerbau. Kalau sapi kayaknya jarang. Kerbau. Kerbau juga mungkin jarang ya. Tapi ada aja yang kerbau. B2 ya yang memang sering. B2 itu sering. B2-nya itu sering. Okay. Kalau enggak kerbau, B2, kalau enggak ikan mas. Oh gitu. Itu yang bikin mahal. Oke, udah itu. Terus lanjut dengan adatnya ya kali ya. Adat ini lebih mahal sebenarnya, kita membayar si senior pembicara lah. Kalau dibilang itu di Batak itu dalam arti gini, si Raja Parhata. Si Raja Parhata. Jadi istilah di Indonesianya itu ya yang jago ngomong dalam adat si pria ini. Bukan MC ya? Beda ya? Beda pak. MC ini kan kayak membawa dalam acara. Kalau dia bukan menerangkan bahwa ini loh keluarganya si cowok, ini loh keluarga si cewek, ini ngasih tahu nih si cewek ini manggil pamannya apa, tulang kamu nanti panggil ke pamannya apa, jadi silsilah gitu ya. Iya ya? Kita harus jadi mengikuti si pihak kita ini gitu. Berarti dia bener-bener harus tahu dong tentang silsilah kedua belah pihak. Iya harus wajib tahu. Jadi marga gue yang dekat marga gue nih turunannya apa aja dia harus tahu. Begitu juga sebaliknya, gue harus tahu dengan keturunan marganya dia apa. Turunan. Tangga dong berarti. Iya tangga bisa, eskalator juga bisa. Beda itu pak. Beda. Turun tangga itu. Beda turun tangga. Beda. Iya. Oh berarti gitu. Jadi apa tadi Raja Parhata. Oh, jadi banyak. Gue bukan menyalahkan orang Batak, enggak. Tapi gue juga tahu di media-medianya orang Batak.
kenapa dibilang gue tadi sebutin sinamot itu mencakup keseluruhan, memang betul. Tapi banyak yang salah mengartikan sinamot itu adalah mahar. Oke. Itu salah. Gitu. Sinamot itu sebenarnya mencakup keseluruhannya aja. Kalau perihal tentang mahar si cewek itu, contoh kayak misalnya gue nikah sama calon gue ini di kampungnya dia, ya maharnya berapa sih buat acara di sana? Terus setengah nggak dikasih ke gue buat ongkos ke sana, atau sebaliknya nikah acara di Jakarta, ya gue ngasih mahar ke mereka berapa, misal berapa puluh juta buat ongkos mereka. Itu sebenarnya yang buat maharnya. Gitu tuh mahal. Nah, tapi banyak yang mengartikan itu adalah sinamot. Salah. Karena yang nggak cuman orang Batak sih sebenarnya, mahar itu juga bisa disebut dengan suku lain itu ya sebenarnya bukan membeli perempuan, tapi memberikan suatu penghargaan bahwasanya kita sudah diizinkan menikah dengan anaknya. Itu kalau Jadi ini gue prinsip. baru tahu sih ternyata sinamot itu tuh bukan mahar ya. Bukan, Sinamot sinamot itu itu udah mencakup keseluruhan. untuk kayak resepsi, Pemberkatan. kayak gitu ya. Iya, Sama Raja Parahata. udah mencakup keseluruhan itu keseluruhan. semua, gitu ya. Tapi banyak banget yang salah mengartikan. Oh gitu. Oke guys, sampai situ aja. Udah hampir mau 1 jam, Iya, capek udah. juga tenggorokan. Oke lah ya, maksudnya. Tapi gue salut nih, kamera mahal banget nih, berapa Le? Ya 2 digit lah ya. 2 digit ya. 2 digit. GoPro 100. Ya udah gitu aja guys, sampai di sini aja konten kita. Nah, ya gue udah lumayan cukup tahu lah, maksudnya kayak tentang masalah yang tadi sinamot segala macam itu udah tahu, jadi pada akhirnya udah ngerti gitu kan. Sebenarnya banyak yang mau gue bahas, mau gue bahas tentang si Hendra tuh banyak, cuman karena memang waktunya juga udah nggak memungkinkan, dan next di video lah kalau memang seandainya nanti kita bakalan kesampaian bikin video lanjutan ya kita bikin, tapi kalau tidak ya mungkin nanti kita bikin konten-konten lain gitu. Ditunggu-tunggu aja konten-konten kita selanjutnya guys. Jangan sampai ketinggalan terus, walaupun konten kita tidak bermanfaat tapi Dimanfaatin aja. See you next video. God bless you all. Bye bye. Sekian.